Assalamualaikum teman-teman, 5 Soli dan 5 Takwa. Ketemu lagi nih sama Bu Mary. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar PKN. Tentang apa Bu Mary? Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Simak baik-baik ya. Nah teman-teman, ingat nih, nanti selama teman-teman menyimak, nanti silahkan teman-teman isi di kolom komentar, isi nama dan kelasnya ya. Oke, itu sebagai absensi teman-teman dan sebagai teman-teman sudah menonton video pembelajaran hari ini. Nah, disimak ya. Oh iya teman-teman, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita mulai ya teman-teman. Teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, menerapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu bisa membuat kehidupan menjadi harmonis loh, tapi dengan cara yang seimbang. Maksudnya bagaimana Bu Mary dengan cara yang seimbang? Nah, teman-teman di sini tidak hanya menuntut haknya teman-teman. Nah, teman-teman harus melakukan dulu nih kewajiban dan tanggung jawab. Setelah teman-teman sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan haknya teman-teman. Oke? Oke, teman-teman, yang pertama Bu Mary akan menjelaskan tentang hak. Apa itu hak? Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Atau secara gampangnya itu, jadi di sini itu teman-teman nih, sesuatu yang harus dan yang harus teman-teman dapatkan. Nih teman-teman, ada hak teman-teman nih sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu mendapatkan rasa aman dan tentram dalam hidup bermasyarakat. Nah, yang kedua, teman-teman mendapat lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Dan hak yang keempat, teman-teman berhak mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini, teman-teman tunggu ya haknya nanti setelah teman-teman sudah cukup usianya. Nah, teman-teman, nih ada hak sebagai seorang siswa di sekolah. Nah, ini yang teman-teman nih, yang teman-teman hari ini, teman-teman sebagai siswa di sekolah SDIT Baitus Salam. Nah, yang pertama itu nih haknya teman-teman mendapatkan fasilitas yang layak. Nah, jadi fasilitasnya yang bagus, yang tidak kotor, atau yang semuanya lengkap gitu. Nah, terus yang kedua itu mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus. Nah, di sini teman-teman berhak nih, kalau ada yang teman-teman belum paham, teman-teman boleh bertanya sama Bapak Ibu gurunya. Nah, dan poin ketiga, mendapatkan banyak teman. Alhamdulillah ya, temannya banyak. Nah, terus yang keempat itu mendapatkan kasih sayang dari Bapak dan Ibu guru. Oke, sekarang kita ke pengertian kewajiban. Nah, teman-teman, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dilakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kira-kira apa aja nih? Yang pertama, teman-teman nih wajib mematuhi segala aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya misal ronda, pos kamling. Nah, terus yang ketiganya itu mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya nih teman-teman, kalau lagi nggak pandemi gini ya. Nah, misalnya di Agustusan itu biasanya per wilayah itu RT RW-nya mengadakan perlombaan. Nah,
Terus yang keempat itu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi kewajibannya kira-kira contohnya apa ya? Menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya itu teman-teman bisa tuh kerja bakti namanya. Jadi seluruh warga dikumpulkan untuk ini ada contohnya misalnya rapi-rapi di sekitar solokan atau sapu-sapu bareng-bareng. Nah, di situ manfaatnya juga banyak teman-teman. Bisa saling silaturahim, bisa saling menyapa antar tetangga. Oke, next. Kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Nah, ini teman-teman nih, kewajibannya yang pertama itu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Nah, dipatuhi ya. Nah, terus contohnya aturan kita banyak ya teman-teman ya. Kalau lagi di kelas, misalnya aturannya tidak terlambat masuk sekolah, datang dengan tepat waktu. Terus yang kedua itu menghormati guru dan teman. Yang ketiga itu melaksanakan piket. Biasanya kita buat 1 pekan 1 kali ya teman-teman ya jadwal piket. Nih, menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Artinya, tidak coret-coret sembarangan ya. Yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu ya kewajiban teman-teman sebagai siswa. Wah, kita sudah ketiga nih teman-teman tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu sikap berani menyelesaikan masalah. Artinya, teman-teman berani nih menanggung akibat dari perbuatan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, tanggung jawab ini hubungannya sangat erat nih dengan kewajiban. Karena biasanya orang yang bertanggung jawab itu orang yang sudah melakukan kewajibannya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu baru dikatakan seseorang yang bertanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Nah, yang pertama itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Seperti apa ya? Contohnya nih, teman-teman dikasih tugas nih dari sekolah, punya PR. Terus teman-teman kira-kira kalau mau jadi anak yang bertanggung jawab, dikerjakan atau diabaikan ya? Nah, terus yang kedua itu tanggung jawab kepada keluarga. Nah, keluarga itu kan yang menafkahi ya. Maksudnya yang menafkahi teman-teman, yang memberi makan, yang memberi uang jajan. Nah, di sini teman-teman harusnya tanggung jawabnya bersungguh-sungguh nih dalam belajar. Yang ketiga itu tanggung jawab kepada Allah. Nah, teman-teman di sini contohnya misal untuk selalu beribadah sama Allah, sholat tepat waktu, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat itu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya, misal teman-teman terpilih nih mewakili Indonesia untuk mengikuti Olimpiade. Nah, teman-teman di sini bersungguh-sungguh nih. Pokoknya mau mengharumkan nama bangsa. Nah, teman-teman harus sungguh-sungguh di sini. Nah, mengikuti Olimpiade ini. Contoh ya. Nah, terus yang kelima itu tanggung jawab kepada masyarakat. Contoh misalnya di hari Minggu mau mengadakan kerja bakti. Nah, teman-teman harus tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik. Harus mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Artinya di sini teman-teman harus memprioritaskan kepentingan bersama. Nih, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan rasa solidaritas sebagai sesama masyarakat. Nah, yang kedua, memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Yang ketiga, memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
Dan yang terakhir, menghindari perpecahan antar warga. Nih teman-teman, Bu Mary kasih contoh ya, kegiatan di masyarakat. Contohnya misalnya kerja bakti. Nah, tanggung jawab apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, membersihkan solokan, teman-teman mengumpulkan sampah, terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kewajibannya, nah teman-teman membersihkan lingkungan sekitar rumahnya teman-teman. Nah, kira-kira haknya apa sih? Nah, haknya itu teman-teman nih akan merasakan lingkungan yang bersih, indah, dan bebas dari penyakit. Wah, alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah selesai materi PKN hari ini. Nah, untuk tugasnya teman-teman jangan lupa ya mengerjakan buku tema 2 halaman 41 bagian ayo rumuskan. Nah, nanti teman-teman kan di situ untuk diminta untuk diskusi ya. Nanti silahkan teman-teman diskusi dengan boleh nih sama bapak ibu gurunya, atau teman-teman boleh juga berdiskusi dengan ayah bundanya di rumah atau kakaknya, keluarganya gitu ya. Oke, terima kasih anak soli solihah. Oke, bagaimana teman-teman? Wah, seru ya, ternyata banyak banget tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab nih teman-teman sebagai masyarakat, sebagai siswa juga, sebagai anak juga. Nah, teman-teman itu aja ya video pembelajaran dari Bu Mary. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.